Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toys.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah SA Figuarts Gohan. Langsung kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah SA Figuarts Gohan yang dirilis oleh Bandai. Dan untuk kalian yang mau beli sekarang, untuk harga figur ini itu kurang lebih di harga 400 ribuan lah ya, kurang lebih. Lanjut kita mulai bahas dari box figur si Gohan ini. Di sini kita bisa melihat ya, di bagian depannya, di sini kita bisa melihat figurnya dari luar seperti apa ya. Ada figur si Gohan seperti ini dan berbagai macam aksesoris yang kita dapat. Di sini ada tulisan SA Figuarts Super Saiyan Son Gohan, dan di sini ada kayak fotonya mukanya si Gohan gitu ya. Di bagian bawahnya ada logo dari Dragon Ball Z, Tamashii Nation, dan juga logo Bandai. Untuk figur ini itu dirilis di tahun 2010 ya, jadi udah cukup lama banget dan salah satu rilisan pertama-tama yang dibuat oleh Bandai untuk SHF Dragon Ball. Lalu di bagian sampingnya seperti ini ya, sambungan mukanya si Gohan ya, yang tadi di bagian depannya seperti ini. Terus di bagian belakangnya seperti ini, berbagai macam pose-posenya dan juga berbagai macam penjelasan yang ditulis dalam bahasa Jepang sih. Lalu di bagian sampingnya lagi, ini ada pose si Gohan yang sedang melakukan Kamehameha. Terus ada tulisan Super Saiyan Gohan juga. Dan di bagian atasnya seperti ini, dan di bagian bawahnya seperti ini. Oke, langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah teman-teman, untuk dalam boxnya di sini kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual ya. Dan untuk di dalam blisternya, di sini kita dapat figurnya dari si Gohan yang sedang memakai kepala Super Saiyan 2 ya. Terus kita juga dapat aksesoris berupa kepala Super Saiyan 1-nya si Gohan, terus berbagai macam face sculpt penggantinya. Mulai dari face sculpt-nya itu kita dapat banyak ya. Total kita dapat 6 face sculpt pengganti, mulai dari muka yang diem aja ya, diem normal, terus ada yang senyum, teriak, ngelirik ke samping, dan juga kayak kesel gitu. Lalu di sini untuk parts tangan yang kita dapat, di sini total kita dapat 6 parts tangan juga ya, yang sepasang yang ngepel normal, terus ada yang ngebuka, dan juga kayak ada yang sedikit mencengkram atau kuda-kuda mau bertarung gitu. Lalu aksesoris terakhir yang kita dapat di sini ada cap-nya ya, dimana ini adalah cap yang si Gohan pakai sebelum melawan Cell. Jadi itu aja ya untuk di dalam blisternya yang kita dapat, dan yang terakhir di sini kita dapat itu adalah kertas manualnya yang pasti. Ini adalah panduan bagaimana cara mengganti berbagai macam parts-nya ya, mulai dari parts kepala, terus parts face sculpt-nya, dan juga parts tangannya seperti apa. Jadi kertas manualnya seperti ini ya, kayak cuman lembaran gini aja. Jadi itu aja ya, di dalam boxnya kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari SA Figuarts Gohan ya, dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri, jujur sih gue kurang begitu suka dengan warna di figur ini ya. Menurut gue warna figurnya itu kayak kelihatan terlalu pucat, terus warna kulitnya juga kayak kelihatan terlalu putih juga ya. Jadi sayang aja gitu, padahal dari bentuk badannya kayak udah dibuat dengan cukup bagus menurut gua. Dari postur badannya juga cukup oke. Terus dari bentuk bajunya ya, kayak ada guratan-guratan di bagian celananya, di bagian bajunya, itu juga cukup oke juga menurut gua. Terus di sini di bagian sepatunya juga kayak ada detail-detail dari guratan-guratan gitu ya di bagian sepatunya. Dan di bagian sculpt di bagian rambutnya juga udah dibuat dengan cukup mirip dengan si Gohan Super Saiyan 2. Ya cuman masalah warnanya aja sih menurut gue di figur ini tuh yang membuat figur ini tuh kayak kelihatan kurang realistis, kurang premium, dan kayak kelihatan mainan banget gitu berasanya. Lalu untuk dari face sculpt-nya si Gohan, menurut gue sih udah dibuat dengan cukup oke ya, walaupun masih kurang mirip banget sih ya dengan si Gohan. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan ya masih cukup mirip lah dengan si Gohan Super Saiyan 2. Cuma gue kurang begitu suka ya dengan di bagian matanya ini kayak ada garis-garisnya gitu, yang menurut gue sih cukup aneh aja sih ada garis-garisnya gitu. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari artikulasinya ya. Untuk artikulasi di bagian kepala, ini kita bisa nengok kanan kiri, bisa muter juga sebenarnya seperti ini, bisa atas bawah. Di lehernya juga ada artikulasi sedikit ya. Terus di bagian tangannya bisa muter juga seperti ini.
Bisa kalian tekuk-tekukin juga seperti ini. Di sini juga kalian bisa puter-puterin juga di bagian lengannya. Lalu di bagian badannya, di sini ada gerak-gerakan seperti ini. Terus kalian bisa kayak naik turunin sedikit gitu. Terus di bagian kakinya bisa maju ke depan. Terus bisa kebuka seperti ini. Terus bisa kalian turunin juga seperti ini ya. Jadi supaya dapat artikulasi yang lebih bagus lagi. Terus kalian bisa tekukin seperti ini. Terus di bagian sepatunya, ini kalian bisa gerak-gerakin semuanya, itu bisa kalian gerak-gerakin gitu sepatunya. Untuk artikulasinya sebenarnya sudah dibuat dengan cukup bagus ya. Artikulasi itu fleksibel, kalian bisa gerak-gerakin figurnya semau kalian sebenarnya ya. Cuman ada beberapa gerakan aja yang masih terbatas, seperti di bagian tangannya ya, itu masih nggak ada butterfly jointnya sama sekali. Jadi kalau kalian majuin tangannya, nah itu nggak, kalian ya cuman maju aja gitu, nggak bisa kalian tekukin ke dalam. Dan juga di bagian dada nggak ada artikulasi, cuman ada di bagian perut. Dan itu aja sih ya, sebenarnya untuk yang lainnya sebenarnya udah dibuat dengan cukup oke. Cuma gue kurang gitu suka dengan artikulasi SF tipe yang lama nih. Gue ngerasa untuk di bagian badan ini kayak lebih letoy aja gitu. Nah ini letoy, cukup letoy menurut gue. Terus untuk di bagian kakinya juga ya nggak begitu seret banget gitu, jadi kayak kelihatan atau berasa kurang premium aja sih gitu. Nah lanjut kita mulai bahas dari aksesorisnya ya. Di sini kita dapat capnya, yang mana ini adalah si Gohan sebelum bertarung melawan Cell ya, jadi masih memakai cap seperti Piccolo ini. Dan juga kita dapat versi Super Saiyan 1-nya si Gohan juga. Jadi dari aksesoris, gua acungin jempol sih di figur ini. Kita dapat aksesoris yang cukup banyak menurut gua. Nah, di sini kita dapat aksesoris kepala Super Saiyan 1 ya Gohan dengan muka yang masih baik gitu ya, muka polosnya. Cukup bagus juga menurut gua, sculpt dari rambutnya dibuat dengan sangat mirip ya dengan si Gohan Super Saiyan 1. Dan kalian kalau mau ganti sih ya tinggal kalian copotin aja sih kepalanya seperti ini dan kalian pasangin kepala Super Saiyan 1 ya si Gohan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya kalau sudah terpasang. Kayak mirip sih dengan si Gohan Super Saiyan 1 ya, sesuai dengan yang ada di filmnya atau di komiknya juga. Nah, di sini kita juga dapat cap-nya, yang diberikan oleh Piccolo ini ya. Nah, untuk cara masanginnya juga cukup mudah sepertinya, sebenarnya. Jadi kalian tinggal masukin aja ke bagian sini ya. Nah, kalian masukin seperti ini. Nah, terus yang agak susah tuh sebenarnya pas masangin kepalanya ini sih, karena di sini tuh kayak ball joint itu kayak suka naik turun. Jadi saran dari gue sih mendingan kalian copotin dulu kepalanya atau face sculpt-nya itu, baru kalian masukin seperti ini. Nah, sudah masukin baru kalian pasang face sculpt-nya gitu. Menurut gue dengan pemasangan seperti ini jauh lebih mudah sih. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau sudah terpasang. Cuman sayangnya untuk cap-nya ini benar-benar kaku banget ya. Jadi nggak ada artikulasinya sama sekali. Jadi ya gitu, tangan itu ya cuman diem aja gitu di samping, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada pergerakannya sama sekali. Cuman dari capnya sendiri gue cukup suka dengan capnya, kayak kelihatan warna catnya dibuat dengan cukup bagus, terus ada guratan-guratan atau kayak teksturnya di bagian capnya yang cukup bagus ya dibuatnya. Jadi ya overall menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan cukup bagus sebenarnya. Cuman hanya di bagian warna catnya aja sih ya, menurut gue yang masih ada kekurangan besar di figur ini. Jadi kelihatan figurnya itu kayak kurang premium aja. Tapi dari segi artikulasi dibuat dengan cukup bagus. Terus dari aksesoris yang menurut gue yang bagus banget. Dimana aksesorisnya dapat banyak banget. Kita dapat cap, terus Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, dan juga berbagai macam face sculpt yang banyak banget juga yang kita dapat di figur ini.
aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input atau masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys to the next video. Bye-bye.